Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Pade. Di kesempatan kali ini saya bakal menceritakan alur cerita film Lucky. Film ini bergenre aksi dan komedi. Film ini diperankan oleh Yoo Hae-jin sebagai Hae-young Wook. Kita panggil saja Hayung biar nggak repot. Jo Yeon Hae sebagai Rina, Lim Ji Yeon sebagai Enju, dan Lee Jong sebagai Jae-sun. Kita panggil saja Jasun biar nggak repot juga. Film ini mengisahkan tentang tertukarnya identitas seseorang pembunuh bayaran dengan seseorang aktor. Sebenarnya sih bukan tertukar, tapi ditukar oleh Jasun karena suatu kejadian di tempat pemandian. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk jalan ceritanya. Cerita diawali di sebuah tempat pemandian pria. Sementara itu, Jasun sedang berada di titik terendahnya dalam hidup, tidak mempunyai uang, harus membayar sewa rumah, kemudian memutuskan untuk membunuh diri. Tapi tak jadi karena kebetulan datang ibu kos. Jasun, di tempat pemandian ia melihat Hayung yang menggunakan pakaian bagus serta jam tangan yang mahal. Saat sedang mandi, sabun milik Jasun jatuh, kemudian tanpa sengaja diinjak oleh Hayung, lalu terpeleset dan jatuh pingsan. Saat itu pula kunci lokernya ditukar oleh Jasun. Ternyata Jasun ini mencari-cari celah ya. Ia pun berjalan kemudian membuka lokernya Hayung, lalu memakai pakaian, dan saat itu ia menjadi orang kaya. Kemudian membayar semua hutang-hutangnya termasuk kepada gadis yang ia sukai. Saat Hayung terbangun, ternyata ia sudah berada di rumah sakit dan ia ternyata sudah lupa ingatan. Beberapa saat kemudian datang Jasun. Ia berencana ingin mengembalikan barang milik Hayung. Namun yang terjadi, Hayung malah menyuruh Jasun untuk pergi dan mengambil barang yang dibawanya. Saat sadar, Hayung diantarkan ke rumahnya oleh seseorang gadis, lalu melihat rumah yang sangat berantakan dan kotor. Sedangkan Jasun tiba di apartemen milik Hayung, dan ia sangat takjub melihat isi di dalam apartemen tersebut. Saat itu ia melihat ada seseorang wanita dari televisi yang ingin membunuh diri. Ternyata ia sedang memperagakan sesuatu yang Jasun tidak ketahui. Sementara itu, karena Hayung berhutang kepada seorang gadis, ia pun dibawa ke restoran milik keluarganya. Di situ ternyata Hayung sangat ahli dalam menggunakan pisau dengan membuat berbagai bentuk makanan. Saat sedang mencari makanan, ternyata Jasun mendapati sebuah ruangan rahasia. Ia pun mengira bahwa Hayung adalah seorang polisi, dan saat itu pula ia mengetahui bahwa Enju akan dibunuh. Ia segera mencari tahu di mana letak apartemen Enju. Setelah tahu di mana letak kamar Enju, Jasun pun mencari berbagai cara untuk mendekati Enju, karena selain ingin memberitahukan Enju dalam bahaya, ia juga ingin menyatakan bahwa ia menyukai Enju. Melihat kepandaian Hayung yang membuat berbagai bentuk makanan, restoran keluarga Rina menjadi ramai pengunjung. Saat sedang melihat kalender Hayung, ada sesuatu jadwal, dan jadwal tersebut adalah kegiatan tampil di TV sebagai aktor figuran. Saat berada di lokasi syuting, yang terjadi Hayung malah membuat kekacauan, tetapi perlahan-lahan Hayung mulai bisa menjadi aktor. Hal itu disebabkan setelah Hayung datang ke tempat pangkas milik dari orang tua Jasun. Ayah Jasun saat itu bercerita tentang Jasun yang menjadi aktor yang hanya muncul sebentar. Ia selalu berdoa kepada anaknya. Ia mendengar kalau belum sukses kenapa harus datang ke sini. Hayung berpikir bahwa ucapan tersebut untuk dirinya, padahal mereka sedang mengobrol tentang Jasun. Dalam keadaan sedih, Hayung pulang dan sejak saat itu ia bertekad ingin menjadi aktor yang sukses. Sepulang dari tempat orang tua Jasun, Hayung mulai berlatih fisik dan lebih giat belajar menghafal teks. Hayung saat itu dijadikan sebagai aktor biasa, namun akhirnya ia malah menjadi aktor utama sebagai tangan kanan dari tokoh mafia dalam film yang diperankannya. Sang sutradara melihat perwatakan Hayung bermuka sangar dan tidak bisa senyum. Yang uniknya, setiap kesalahan yang ia buat malah membuat sutradara menyukainya. Di sisi lain, Jasun sudah semakin dekat dengan Enju.
Saat scan adegan romantis, yang terjadi malah Hayung seperti menggertak orang yang dicintainya. Sementara itu, Jasun mendapat telepon dari bos perusahaan, yaitu untuk membunuh Enju. Saat itulah ia mengetahui bahwa Hayung seorang pembunuh bayaran. Para bos tersebut meminta dia untuk membereskan Enju. Hayung dianggap tidak beres mengerjakan tugasnya. Di sisi lain, akting Hayung semakin hari semakin baik, sampai-sampai aktor utama merasa tersaingi dengan kehadiran Hayung. Saking kesalnya, pada saat ia melakukan adegan, bahkan ia memukulnya dengan sengaja. 오케이인가요? 오케이! 올라왔다. Sementara itu, Jasun mengetahui Hayung adalah seorang pembunuh bayaran. Jasun berencana mencelakai Hayung, namun usahanya gagal, malah meminta tanda tangan Hayung. Sekarang Hayung menjadi aktor yang sangat disukai masyarakat. Hayung dapat peran merayu cewek, yang terjadi malah seperti mengajak berkelahi dengan ceweknya. Sepulang dari syuting, Rina kemudian mengajari Hayung bagaimana caranya menyampaikan perasaan kepada wanita. Rina lalu mengajari Hayung bagaimana berciuman dengan seorang gadis. Sementara itu, Jasun menemui Enju. Ia kemudian mengatakan bahwa ia akan melindunginya. Para bos mengetahui kalau dia terlibat dengan Enju. Para bos tersebut kemudian meminta bantuan dari penjahat lainnya. 이번에도 일처리 제대로 하지 못하면 여러분들도 우수하지 못합니다. Melihat adegan ciuman yang dilakukan oleh Hayung ternyata membuat Rina menjadi cemburu pada Hayung. Hayung pun mengajak Rina untuk tamasya. Nah, yang terjadi Hayung mengajak seluruh anggota keluarga Rina. Sinilah Hayung merasa sangat senang dan nyaman. Saat pulang dari tamasya, tiba-tiba ingatan Hayung pulih. Hayung langsung pulang ke rumahnya dan melihat apartemennya yang sangat berantakan. Lalu ia mencari informasi siapa yang berada di rumahnya selama ini. Saat melihat informasi, ternyata yang berada di rumahnya saat ini adalah Jasun. Hayung lalu menemui Jasun. Saat itu Hayung marah kepada Jasun karena sudah keluar dari persembunyiannya. Saat itulah ia menceritakan semua rencananya. Lalu mereka bertiga menyusun rencana seolah-olah mereka semua akan mati. Hayung segera menelpon bos perusahaan itu. Lalu mereka bertiga menyusun rencana. Rina datang menemui Hayung. Ia lalu menceritakan siapa aku sebenarnya dan meminta Rina untuk pergi. Rina pulang dengan sedih. Saat di mobil, Rina melihat Hayung. Ia pun membuntuti kemana Hayung pergi. Para bos tiba di tempat yang sudah dihubungi Hayung. Saat itulah aksi dilakukan. Para bos melihat bagaimana Jasun dibunuh oleh Hayung. Hayung datang untuk berkelahi dengan Jasun. Namun beberapa saat kemudian muncul Rina. Hampir saja mereka ketahuan. Rina berpikir bahwa itu pembunuhan beneran. Padahal mereka sedang akting. Tiba-tiba sesuatu jatuh dari atap dan menimpa mereka bertiga. Saat para bos mendekati, ia melihat darah yang keluar. Ia mengira bahwa mereka semua sudah mati. Para bos pun kemudian pergi lalu merayakan keberhasilannya karena uang yang digunakan tidak terpakai. Sementara itu Jasun dan Hayung selanjutnya 찔린 거 아니에요? 정말 나랑 헤어질 생각이었어요? 네? 45이요. 말도 안 돼. 우리가 지금 방송은 나가야 되잖아. 딱 한 컷만 찍다가 뒤돌아 떠나면 돼. 그거 한 컷. 자, 준비! 제가 떠나지 못하겠습니다. 믿어. 뭐 하는 거예요? 아, 집중 좀 합니다. 진짜. 예. 네. 괜찮겠어요? 아유, 그럼요, 괜찮습니다. 신인 배우 윤재성이라고 합니다.